firman ini berbicara tentang perbuatan, action, tindakan, kasih yang kita tunjukkan dalam tindakan konkret kepada orang lain. Itulah terang. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Pastor Andi Simon TV adalah channel dan konten kemanusiaan, kasih dan perbuatan baik kepada sesama. Ini saya buat dalam rangka menanggapi Marvin Fio dan orang-orang yang memiliki pengertian dan pemahaman yang sama dengan saudara kita Marvin Fio ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Marvin Fio ini membuat satu komentar ditujukan langsung kepada Pastor Andi Simon ketika admin Pastor Andi Simon TV membuat satu judul dari unggahan mereka, viralkan berita ini sampai ke Mabes dan Istana Presiden, bahwa dari Kaltim membawa cinta dan senyuman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adanya bedah rumah yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur, khususnya di Polairut Polda Kaltim, bekerja sama dengan Pastor Andi Simon TV dalam rangka membuat satu program yang sangat bagus, menyentuh dalam konteks berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, yang mana mereka sebut nama program ini adalah bedah rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada kita sebagai dasar untuk membuka mata hati, mata rohani kita dengan maksud dan tujuan supaya masing-masing kita, khususnya seperti saudara kita Marvin Fio dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, benar-benar mengerti dan memahami isi Alkitab secara benar dan bertanggung jawab. Salah satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita, untuk membuktikan pengertian pemahaman kita benar atau salah berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan isi Alkitab, maka ciri yang pertama, pengajaran yang kita bangun tidak boleh bertolak belakang, bertentangan, kontradiksi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Kita pahami satu ayat begini, tetapi ayat yang kita pahami begini tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Dengan kata lain, harus sinkron. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya seluruh isi Alkitab dituliskan atas ilham Roh Kudus, roh yang sama. Jadi tidak mungkin kita mengerti dan pahami bertolak belakang satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang penting dan serius menjadi basic atau fondasi kita dalam membangun satu pengertian pemahaman, sehingga hal itu membuat kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat dulu apa yang menjadi komentar dari saudara kita Marvin Fio. Dikatakan demikian, saya bacakan ya. Pastor, Tuhan Yesus mengajarkan, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu, sebab Bapa di sorga melihat dari tempat tersembunyi. Ini kok malah dijadikan konten, bahkan berharap Presiden Jokowi tahu, pengen dapat viewer jutaan pastor, tanda tanya. Coba saudaraku, saya mau kasih tahu konsep-konsep yang miskin, dangkal seperti ini jangan sampai dipelihara oleh orang-orang Kristen. Kita harus bertumbuh dan berkembang sehingga ke depan pemahaman pengertian kita, bahkan hidup kita, dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Itu sebabnya firman-Nya kembali berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melihat hati, maka manusia melihat apa yang kita buat, lakukan dan kerjakan. Yang penting kita yang melakukannya perlu sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kita supaya memiliki motivasi yang benar, mutu yang tinggi, cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai motivasinya adalah untuk mencuri kemuliaan Allah, untuk mencari pujian kepada diri kita. Tidak. Hambanya Pastor Rani Simon berulang-ulang berkata, biarlah Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam tubuh ini adalah hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan ego kita lagi, tapi Kristus yang bertata dalam hidup kita. Ini penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat banyak orang Kristen yang salah kaprah mengartikan khotbah Yesus di bukit berkaitan dengan hal memberi sedekah. Saya bacakan untuk kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membuat pengajaran seperti ini karena ada hal-hal tertentu di sekeliling Yesus di zaman itu, sesuatu yang tidak beres. Ada orang-orang munafik yang melakukan kegiatan atau kewajiban agamanya di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Saya mau kasih tahu peringatannya untuk kita semua. Jangan sampai kita melakukan ini supaya kita dipuji orang. Tapi kita memang harus betul-betul mengarahkan supaya Tuhan yang dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan lewat seluruh hidup kita, bahkan lewat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan serius untuk kita pikirkan bersama, supaya kita jangan ragu untuk melakukan sesuatu di depan orang. Catatannya, yang penting jangan motivasinya atau alasan yang mendorong kita untuk berbagi kasih, untuk menyatakan kasih menjadi berkat bagi banyak orang dengan tujuan supaya kita dipuji, dielu-elukan oleh orang. Tidak, tapi supaya Tuhan yang dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan orang lain bisa melihat bahwa kasih dalam kekristenan bukan sekedar hanya sebatas omongan, ucapan, perkataan, tapi ada realita konkret, ada aksi nyata yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih dan kuasanya yang begitu indah, besar dan luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang begini, kalau misalnya kita memahami secara sempit dan dangkal Matius 6 ayat 1 sampai 4 berkaitan dengan hal memberi sedekah, Yesus juga berkata di dalam ayat yang lain. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan, kita garam dunia. Bukan garam rumah tangga saja. Bukan garam tetangga saja. Bukan garam wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi Indonesia. Tidak, tapi garam dunia. Pertanyaan saya, apakah garam bisa berguna, bermanfaat kalau tetap disimpan di toples,
tidak berbaur kepada sayur atau ikan yang kita masak? Tidak mungkin, mustahil. Garam itu bermanfaat oleh karena dilarutkan kepada sesuatu yang lain. Misalnya memberi rasa asin kepada ikan, lauk pauk, sayur, sehingga menjadi nikmat untuk dimakan. Amin, saudaraku. Jadi garam berguna bukan karena ditaruh di toples, tapi karena berbaur dengan sayur dan ikan. Itu jelas. Kita disebut Yesus sebagai garam. Hidup kita bermanfaat ketika rasa kehadiran kita bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Siapa itu? Dunia, orang banyak. Bahkan yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku dikasih Tuhan, terang juga diletakkan di atas kaki dian, sehingga bisa menerangi banyak orang, bisa dilihat, disaksikan banyak orang. Bisa kehadiran terang itu bermanfaat bagi banyak orang. Bukan ditaruh di tempat yang tersembunyi di bawah gantang, gak ada gunanya. Harus terlihat itu terang. Bahkan dikatakan oleh Yesus di sini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang ini berbicara tentang perbuatan, action, tindakan, kasih yang kita tunjukkan dalam tindakan konkret kepada orang lain. Itulah terang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mereka siapa? Orang banyak, publik. Sehingga melalui apa yang kita perbuat, lakukan dan kerjakan, mereka melihat hal itu dan mereka pun kagum, takjub, terpesona dan memuliakan Bapa di sorga. Luar biasa. Itu sebabnya bagian firman Tuhan yang lain berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat yang kelima. Jadi kebaikan hati kita perlu diketahui semua orang. Yang penting bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, bukan supaya dipuji, dianggap hebat, dianggap populer dan terkenal dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi supaya Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang yang memberikan tanggapan kepada Marvin Fio. Tidak mungkin saya bacakan semua. Sebagai contoh, yang pertama, Singapore Ukulele Revival. View jutaan bagus juga kalau memang menginspirasi, daripada yang terkenal channel-channel yang tidak bermanfaat. Barakuda Pond. Beliau mengatakan begini, Marvin Fio, ketika tangan Anda belum mampu melakukan yang seperti pastor lakukan, lebih baik Anda diam, berdoa dan mendukung pelayanannya. Jika dengan ini nama Tuhan sedemikian dimuliakan, maka tidak ada salahnya yang dilakukan beliau. Kiranya Tuhan membuka mata hatimu dan tergerak untuk melakukan kebaikan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Barakuda Pond dan saudara kita Singapore Ukulele Revival. Kenapa? Daripada menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat di media sosial, apakah di YouTube, di Facebook, di Twitter, di tempat yang lain, lebih bagus kita mendengungkan, menyuarakan, menunjukkan, mendemonstrasikan kebaikan-kebaikan yang didasari dengan ketulusan hati, kemurnian dan kesungguhan untuk berbagi kasih kepada orang lain, supaya lewat apa yang kita lakukan memberikan inspirasi dan dorongan kepada orang-orang lain, supaya jangan hidup pelit, kikir, orang Batak bilang siholik mangging. Kalau kita dipertontonkan dengan suguhan-suguhan yang baik, yang positif, yang menginspirasi, hal itu akan memotivasi, mendorong kita untuk bisa berbuat sesuatu. Barangkali belum bisa berkorban untuk memberikan uang, tapi kita bisa menjadi pendoa, menunjukkan senyuman, membuat komentar yang membangun dan lain sebagainya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti Marvin Pio ini segeralah membuka hati dan pikiran untuk tidak selalu curiga dengan hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Dan jangan lupa, Yesus pun seringkali menunjukkan kebaikan di depan umum.
Dalam hal mengampuni misalnya, seperti perempuan yang kedapatan berzina yang dibawa oleh orang-orang kepadanya. Menurut peraturan Musa, orang seperti ini harus dilempari dengan batu. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang itu yang berkumpul saat itu, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Baiklah dia yang pertama melemparkan batu kepada orang ini. Maka mulailah mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Kenapa? Karena lebih berpengalaman berdosa. Melakukan kebaikan, mengampuni di depan umum, menyembuhkan di depan umum, membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak di depan umum. Banyak lagi di depan umum. Yesus tentu tidak kita cap sebagai apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Jadi tidak mungkin kontradiksi. Bahkan ada satu jemaat, bukan konglomerat, tetapi jemaat ini peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di jemaat Yerusalem pada saat itu, yaitu jemaat Akaya. Mereka mengumpulkan dengan segala kerelaan hati untuk memberikan dukungan dan support kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang membutuhkan bantuan. Paulus berkata, kegiatanmu mengumpulkan dana untuk mendukung, mensupport jemaat Yerusalem telah menjadi perangsang yang mendorong, memotivasi, memberi inspirasi, contoh teladan bagi banyak orang. Itu jelas. Oleh karenanya, saya sangat bangga dengan Pastor Andi Simon TV, karena adminnya menuliskan, channel ini adalah channel dan konten kemanusiaan, kasih dan perbuatan baik kepada sesama. Kiranya lewat perbuatan baik, tiap-tiap orang percaya memuliakan Bapa di sorga. Tadi ayatnya sudah saya tunjukkan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya mau mengatakan selamat kepada Pastor Andi Simon TV, demikian juga dengan Dit Polairut Polda Kaltim, di bawah arahan dari Kapolda Kaltim, terus berbuat kebaikan, berbagi kasih kepada sesama, karena itu adalah contoh yang telah ditunjukkan oleh Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini. Jangan pernah ragu kita melakukan kebaikan di depan umum, di depan semua orang. Yang penting mari tetap kita jaga hati kita, kita jaga motivasi kita. Tujuannya Tuhan dimuliakan dan orang lain merasakan kasih Kristus yang kita tunjukkan lewat tindakan konkret dan aksi nyata, yaitu berbagi kepada sesama. Ingat moto dari nenek moyang kita, dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Mari kita sudah dipanggil diberkati Tuhan, mari kita yang sudah diberkati Tuhan, jadilah kita menjadi saluran berkat kepada orang-orang lain, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk suku, agama, ras, golongan. Mereka adalah sesama kita manusia yang perlu untuk kita kasihi, pedulikan, dan berbagi kasihlah kepada siapapun dalam setiap kesempatan di mana kita diberi Tuhan kekuatan untuk melakukannya. Pada akhirnya saya mengutip satu ayat firman Tuhan, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.